Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam acara Spiritual Breakthrough malam hari ini. Saya percaya ketika kita masih setia untuk mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu akan menguatkan kita. Firman itu membuat hidup kita semakin bertumbuh, semakin berbuah-buah lebat bagi kerajaan Allah. Hari ini kita akan berbicara dari Yosua pasal 5 ayat 12. Saudara bisa buka Alkitab, saya akan bacakan untuk saudara malam hari ini. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara perhatikan dalam ayat ini dengan jelas dikatakan ketika bangsa Israel sudah makan hasil negeri Kanaan, maka keesokan harinya mana yang sekian puluh tahun itu diberikan Tuhan kepada mereka tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti? Tuhan mengasih alasannya. Karena dalam tahun itu mereka memakan hasil dari tanah yang dihasilkan dari tanah Kanaan. Dari hal ini kita belajar, saudaraku semuanya, bahwa Tuhan itu bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Karena memang Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang maha kuasa. Makanya tidak salah kalau saudara menaruh pengharapanmu, menaruh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup mendatangkan mana kepada bangsa Israel ketika mereka taat. Nah, kuncinya adalah taat. Ketika bangsa Israel taat untuk pergi berjalan di padang gurun, sekalipun di sana tidak ada sawah ladang, di sana kesulitan air, di sana jelas gersang, mereka tidak punya penghasilan tetap, tapi mereka tetap taat pergi bersama dengan Musa. Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya. Tiap pagi Tuhan mendatangkan mana dari langit untuk mereka makan, dan mana itu ternyata cukup untuk memenuhi gizi mereka. Ada kalanya dalam hidup kita masing-masing, ketika kita taat kepada Tuhan, kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan penghasilan, kita bisa kehilangan kepastian untuk mendapatkan makanan ekonomi kita masing-masing. Tapi percayalah, ketika Anda tetap taat kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara hidupmu dan hidupku. Kuncinya adalah apa, saudara? Taat. Mana itu diberikan kepada bangsa Israel. Mereka tidak perlu kerja di sawah, mereka tidak perlu kerja di ladang, mereka tidak perlu kerja di kantor. Tapi tiap hari Tuhan memelihara hidup mereka. Karena apa? Memang kondisinya di padang gurun. Ada waktunya ketaatan kita membuat kita ada di padang gurun, membuat kita tidak punya kepastian apa-apa seperti yang saya katakan tadi. Tapi Tuhan tetap memelihara. Tidak cukup demikian, saudaraku. Tuhan juga mengajarkan kita dalam ayat ini ketika mereka sudah masuk tanah Kanaan, ternyata besoknya mana itu berhenti. Kenapa? Karena mereka makan yang dihasilkan dari tanah. Nah, sekarang kalau kata dihasilkan, artinya mereka harus bekerja, mereka berusaha, mengusahakan tanah itu untuk menghasilkan sesuatu mereka makan. Lah, Tuhan dalam hal ini mengajarkan kepada kita, Tuhan tidak akan selamanya memberikan BLT kepada saudara. Mana itu seperti BLT, bantuan langsung tunai, Anda tidak perlu bekerja, Anda tiba-tiba terima. Tidak selamanya Tuhan akan mengadakan mujizat dalam hidupmu. Itu eksidentil, hanya kadang-kadang saja. Tapi Tuhan secara pasti Dia sanggup menolong dengan berbagai macam cara. Makanya kita perlu percaya. Ketika kita tidak membutuhkan mujizat, apa yang kita lakukan? Tuhan berkata, jangan malas, usahakan tanah itu, usahakan yang ada padamu untuk menghasilkan sesuatu. Bangsa Israel ketika di padang gurun, mereka menggerutu, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka dulu malas sebagai budak, ya, mereka memberontak kepada Tuhan. Makanya di padang gurun Tuhan habiskan itu semuanya. Mereka yang tidak mau berjuang, mereka yang berani dengan musuh di padang gurun, lama kelamaan itu dikikis Tuhan sampai itu semuanya mati. Dan generasi baru, generasi pejuang, generasi yang tidak mengeluh, itu yang diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Artinya apa? Ketika Anda diberikan Tuhan modal, talenta, potensi, berkat apapun itu sekecil dalam hidupmu, Tuhan minta perjuangkan. Tuhan minta usahakan. Jangan makan kemalasan. Tapi mari kita rajin semuanya, kita mengusahakan supaya Tuhan percayakan kepada kita menjadi berkat dan berbuah-buah. Itu kuncinya. Asalkan hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, kata firman Tuhan, maka Tuhan sanggup membuat bakul-bakul kita itu penuh, bahkan luber. Tuhan sanggup memberkati ekonomi kita. Tuhan sanggup membuat hidup kita melimpah.
Asalkan kita rajin, kita mau berusaha, dan hati kita terpaut kepada Tuhan. Saya ingat cerita lain tentang janda seorang nabi, ya. Ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia datang kepada nabi dan nabi berkata, "Apa yang kamu punya? Hanya minyak." Nah, nabi berkata, "Tutup rumahmu, pinjem sebanyak-banyaknya buli-buli, gendong-gendong dari tetanggamu. Setelah itu tuang minyakmu, dan setelah penuh, kata firman Tuhan, jual minyakmu." Artinya apa, saudara? Tuhan buat mujizat dengan minyak sedikit itu tadi, sehingga menjadi banyak. Tapi untuk menjadi banyak, keluarga janda nabi itu harus berusaha mencari pinjaman gendong, pinjaman buli-buli. Setelah itu kata firman Tuhan, jual. Artinya dia harus berdagang, mengusahakan. Setelah itu hiduplah dengan minyak yang sudah ada padamu. Sama kata firman Tuhan, Anda tidak boleh makan kemalasan. Anda harus jadi orang-orang yang rajin. Karena Tuhan berkata, dengan apa yang ada padamu, Tuhan bisa memberkati asalkan Anda semangat bekerja. Anda mau berusaha, Anda mau mengusahakan apa yang ada padamu, dan Tuhan bisa memberkatinya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, saudaraku. Mana itu bisa berhenti ketika Tuhan sudah memberikan kepercayaan untuk saudara mengusahakan sesuatu. Tidak selamanya kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kita butuh di saat-saat tertentu. Tapi ketika sudah ada dalam masa-masa di mana Tuhan memberikan tempat kepada kita, memberikan masa-masa di mana Tuhan memberikan kepastian lewat pekerjaan, lewat gereja, lewat komsel yang ada, perjuangkan itu, usahakan itu, takutlah akan Tuhan. Dan itu bisa menjadi sumber berkat yang melimpah-limpah. Karena Tuhan berkata, tanah Kanaan itu penuh dengan susu dan madu. Artinya penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelimpahan. Di padang gurun mereka tidak melimpah, mereka cukup dan dipelihara Tuhan. Tapi di tanah Kanaan mereka mendapatkan kelimpahan. Sekali lagi kuncinya adalah berpaut kepada Tuhan dan mengusahakan. Saya percaya kalau saudara semuanya rajin, saudara semua belajar kepada semut untuk tidak malas, saudara tak berpaut kepada Tuhan, maka hasil tanah itu cukup memberi kita makan setiap hari. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini membuat hati kita bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya firman yang kita terima hari ini benar-benar menginspirasi kita, membuat roh kita mendapatkan terobosan. Kita akan berdoa supaya kita semuanya punya semangat dan diberkati Tuhan dalam usaha kita masing-masing. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami terima hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan berkat-Mu tepat pada waktunya. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang hatinya berpaut kepadamu. Tuhan menyediakan berkat bagi orang-orang yang taat kepadamu, Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap pendengar, setiap pemirsa yang melihat acara ini, Tuhan, diberkati hidupnya, rohnya menyala-nyala, jiwanya bersukacita, dan mereka memiliki semangat untuk bekerja dan berusaha di dalam takut akan Tuhan. Dan hamba percaya berkat-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang memberikan kami pencerahan, memberikan kami semangat untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.